Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Maruf Firmansyah dengan NIM 11032102773. Dan rekan saya, Kenalkan, nama saya Raihan Aryanda Putra dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 11032210274. oke, eh, di sini kita akan menjelaskan mengenai materi bab 1 yang mengenai tentang ekonomi teknik dengan judul eh, Introduction. Oke, mungkin teman saya bisa share screen PPT-nya. Apa udah terlihat? Sudah. Mungkin bisa dilebarkan di full screen. Sebentar, agak nge-lag. Tetap. Oke. Apakah sudah? Nah, sudah terlihat. Nah, pada yang Oke. pertama, eh, slide pertama membahas mengenai definisi ekonomi teknik itu seperti apa. Nah, kalau di yang, yang dijelaskan oleh Viva itu kan kurang lebih seperti yang ada di slide. Tapi menurut aku juga yang sepemahamanku, ekonomi teknik itu eh, cabang dari ilmu ekonomi yang menggunakan teknik untuk mengevaluasi secara sistematis biaya, pendapatan, dan eh, manfaat dari satu atau lebih alternatif atau proyek. Kalau dari menurutmu gimana? Gimana ya kalau ekonomi teknik? Jadi kalau dulu awal aku menganggap ekonomi teknik yaitu apa ya? Perhitungan perhitungan di teknik gitu. Tapi kalau secara yang udah tak pelajari atau yang sudah saya baca-baca itu ekonomi teknik itu bisa dibilang cabang ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dengan teknik untuk membantu pengambilan keputusan yang rasional dalam perencanaan, evaluasi dan juga pelaksanaan proyek ataupun sistem teknik. Jadi iya, kurang lebih fokus utama di ekonomi teknik itu membandingkan berbagai alternatif dengan mempertimbangkan faktor biaya maupun manfaat guna untuk memilih solusi terbaik secara ekonomi. Jadi kalau dari aku atau pendapat dari pribadiku seperti itu. Ya, Man. setuju sih itu. Ya mungkin dari pembahasan ini ya simpel aja ya. Mungkin bisa di slide ke slide selanjutnya. Oke, kita next. Oke, yang selanjutnya adalah manfaat mempelajari ekonomi teknik. Mungkin kalau dari aku ini sih lebih ke arah dasar dari mempelajari ekonomi teknik itu dari proses pengambilan keputusan rasional. Kemudian eh, kalau dari dasarnya itu udah bagus, itu eh, akan dikembangkan kayak keputusan secara ekonomis. Dan kemudian kalau dari keputusan yang secara ekonomis itu sudah menguasai,
itu bisa memprediksi masa depan. Kalau dari pandanganku seperti itu sih. Nah, tapi kalau dari pandanganmu kayak gimana? Nah, aku setuju banget nih dengan pendapat kamu, Man. Jadi, apa ya, manfaat kita mempelajari ekonomi teknik itu sebenarnya banyak. Tapi mungkin kalau secara teori ataupun secara kayak eh, detailnya gitu, jadi manfaat mempelajari ekonomi teknik sih benar. Salah satunya yaitu dalam proses pengambilan keputusan yang rasional maupun keputusan secara ekonomis. Jadi kalau dari aku izin menambahkan, jadi manfaat mempelajari ekonomi itu untuk membantu kita dalam mengambil keputusan rasional dalam memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ada berdasarkan analisis biaya maupun manfaat dari ekonomi teknik itu sendiri. Itu sih kalau menurutku dalam manfaat mempelajari ilmu ekonomi teknik seperti itu. Setuju, setuju, setuju. Mungkin eh, mungkin bisa di next slide selanjutnya. Soalnya udah cukup kita bahas mengenai itu. Oke, kita next ya di Oke. slide selanjutnya. Oh, sepertinya ada gangguan teknis. Nah, ini mungkin saatnya kita akan membahas mengenai prinsip ekonomi teknik. Bisa dilanjut mungkin, Firman? Eh, Mungkin kalau di prinsip ekonomi di next slide ini, prinsip ekonomi teknik itu yang pertama kembangkan alternatif-alternatif, kemudian berfokuslah kepada perbedaan-perbedaan, terus kemudian gunakan sudut pandang yang konsisten, itu aku setuju sih. Sampai gunakan satuan pengukuran yang umum, kemudian pertimbangkan semua kriteria yang relevan dan bentuk ketidakpastian menjadi eksplisit. Itu eh, menurutku udah komplit banget ya, paket komplit dan semua udah dibahas di sini dan eh, mungkin dari aku nggak ada tambahan sih. Soalnya kalau semua unsur-unsur ini udah dikuasai itu udah jadi poin terakhir, bisa ditinjau kembali keputusan-keputusan keputusan-keputusannya itu menurutku udah komplit sih, udah nggak ada yang dibahas dan cukup kalau dari aku. Kalau dari kamu ada kayak pandangan lain apa gimana? Iya, mungkin eh, ingin menambahi sedikit mengenai prinsip ekonomi teknik ya. Jadi prinsip ekonomi teknik yaitu yang pertama yaitu mengenai perbandingan alternatif ya, di mana semua alternatif ini harus dianalisis terlebih dahulu secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan opsi terbaik. Jadi selain apa namanya, eh situ ada kembangkan alternatif-alternatif. Nah, itu lebih khususnya atau lebih terperincinya yaitu alternatif di bagian untuk menganalisis gitu. Menganalisis secara kuantitatif supaya bisa menentukan opsi terbaik. Yang kedua yaitu menganalisis resiko. Jadi setiap keputusan tadi harus melibatkan resiko yang harus dapat dipertimbangkan untuk meminimalkan dampak negatif. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir tambahan dari aku yaitu mengenai keterkaitan faktor teknik maupun ekonomi. Jadi keputusan teknik harus mempertimbangkan aspek ekonomi maupun sebaliknya. Jadi tambahan aku dari aku seperti itu untuk prinsip ekonomi teknik. Gimana untuk Firman? Tuh jujur kalau dari aku mungkin bisa di next slide Timon. Ya, kemudian ada decision making proses atau prinsip-prinsip dalam ekonomi teknik ya, lebih ke arah situ. Hmm, menurutku sih
Yang pertama itu ada mengembangkan, mengem- eh, mengembangkan apa ya? Mengembangkan suatu masalah. Ya. Definisi dari suatu masalah Hmm. itu kayak kita mencari solusi. Kemudian yang kedua itu eh, mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antar alternatif. Kemudian yang ketiga, eh, semua analisis itu dilakukan dengan sudut pandang yang sama. Kemudian yang keempat ada agar hasil bisa dibandingin dengan cara mengevaluasi dan bersuara. Kemudian yang terakhir ada implementasi dan kontrol. Itu kayak mengimplementasikan dari poin yang pertama sampai yang poin keempat. Kayak kita mengimplementasikannya itu kayak seperti apa dan harus bisa mengontrolnya semua aspek-aspeknya. Kalau dari kamu gimana? Iya sih, aku agak sedikit setuju mengenai pernyataan tadi. Jadi benar, jadi decision making prosesnya yang pertama yaitu kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu ya. Setelah itu kita dapat mengidentifikasi alternatif-alternatif, menganalisis seperti yang dikatakan sebelumnya itu tadi. Dan juga setelah menganalisis mungkin kita bisa memilah alternatif terbaiknya itu yang mana. Selanjutnya mengevaluasi baru mengimplementasikan supaya tidak bolak-balik gitu atau tidak apa ya kayak ya dapat menemukan solusi yang terbaik lah atau alternatif yang terbaik. Seperti itu sih dari Ya, aku. itu sih. Mungkin bisa di next slide lagi. Oke, kita next ya. Oke. Yang elemen selanjutnya ada example of economic decision making problem. Mungkin itu sebuah apa ya? Di slide ini tuh kayak mencontohkan masalah yang melibatkan pengambilan keputusan di ekonomi. Nah, kalau dari aku sih ini kayak yang pertama itu eh, proses pemilihan peralatan atau mesin. Seperti kita bisa apa ya? Melihatlah dengan merek atau apa yang menurut kita itu memumpuni dan dengan kos yang minimal. Kemudian yang kedua ada penggantian peralatan atau mesin mesin lama. Nah kan mesin lama juga perlu diganti atau diperbaiki agar tidak menimbulkan kekacauan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga ada eh, pengembangan produk baru atau pabrik baru. Nah, itu menurutku juga penting. Kenapa? Karena eh, produk baru ini eh, berguna buat masa depan. Apalagi kan eh, mengikuti masa ke masa itu produk itu makin terbaru dan canggih ya. Kemudian yang keempat ada pengurangan biaya itu eh, jaga nih apa ya jaga itu kayak jaga-jaga buat apa ya agar tidak menimbulkan pengeluaran yang berlebih. Kemudian yang kelima ada peningkatan layanan yang berfungsi kayak agar kita tidak stuck dengan layanan-layanan yang lama. Kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku itu kayak gitu. Terus ini sih sependapat sama kamu Man. Jadi ya contoh-contoh problemnya mungkin seperti itu. Jadi kita apa ya kayak mencegah sebelum terjadi sebuah masalah seperti itu. Jadi Hmm. tadi sudah disebutkan kan seperti apa yang ada di mesin-mesin itu. Saya sependapat Iya, seperti itu. oke mungkin bisa di next slide. Oke, kita next. Oke.
Masih belum terlihat ya. Belum terlihat. Iya, di image slide-nya belum terupdate. Apakah belum terupdate? Belum juga. Apakah sudah? Sudah, sudah terlihat. Ya, mungkin untuk di slide yang ini, seperti kata Sullivan 2018, yaitu ada langkah dan aktivitas yang harus kita jalani untuk melakukan atau mengimplementasikan matkul ekonomi teknik ini atau ekonomi kelayakan ini. Ya, menurutku udah lucu ya, udah bagus sih. Kalau dari kamu gimana mengenai ini? Ya, jadi ini merupakan di sini di apa ya? Dijelaskan bahwa step-stepnya gitu ya, dan juga aktivitas ketika apa ya ada masalah terus analisis gitu. Dan juga di sini ada di poin keempat activity itu ada analisis yang sudah tadi disebutkan dan juga ada namanya evaluasi seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu aja yang dijelaskan. Mungkin bisa di next slide kan. Hmm. Nah, Nah, ini mungkin untuk pengertian-pengertiannya, eh, seperti efektivitas itu sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian efisiensi dan produktivitas itu sudah dijelaskan mengenai pengertian-pengertian ekonomi ekonomi teknik. Menurutku sih, kalau dari yang tak baca dan tak pahami itu sudah cukup untuk kita bahas, dan nggak ada tambahan sih kalau dari aku. Mungkin dari kamu gimana nih? ya sih cukup sih. Jadi ini kan sudah dijelaskan apa itu efektivitas. Di sini kan ukuran singkat tingkat keberhasilan seperti itu. Selanjutnya ada efisiensi, di mana ukuran tingkat penghematan pemakaian sumber daya. Itu yang soalnya yang ketiga yaitu ada produktivitas. Itu sih. Itu ya ini merupakan em, hal yang membantu ya di pengertian-pengertian. Jadi dari aku juga sudah apa ya? Sudah cukup lah. Ya, mungkin bisa di next slide lagi ya. Mungkin di Oke, kita slide next. terakhir ini ya. Kalau ini, Oke. Ini selanjutnya ada optimal. Nah, ya, optimal cash flow, cash in, cash out, cash flow. Kalau dari aku sih udah dijelaskan kayak yang tadi ya, kayak seperti definisi yang halaman satu. Cuman ini lebih diperinci lagi seperti yang ini. Mungkin aku dari aku sih udah cukup ya. Cukup banget. ya, jadi di ekonomi teknik itu ada namanya cash in, cash out, cash flow. Di mana cash in itu apa ya? Penjualan produk yang manfaat ukur cash out ini kumulatif dari biaya-biaya cost yang dikeluarkan. Dan juga cash flow. Ini apa ya? Putaran gitu, investasi. Dari aku itu aja sih. Ya, Kita next ya mungkin, ya. ya, mungkin bisa di next. Nah, Oke, kalau sekian dari dari PPT udah cukup.